Benar-benar biadab. Demo ini sepertinya bukan lagi mengutarakan pendapat, tapi benar-benar menyebar ancaman dan provokasi. Sepertinya demikian, rekan-rekan. Karena kalau Anda perhatikan, salah satu orator dengan lantang dan tidak malu berkata bahwa halal darah dan leher Jokowi. Nah, rekan-rekan, Anda setuju gak bahwa yang bersangkutan benar-benar harus ditindak tegas? Karena ini sepertinya sudah mengarah kepada ancaman dan tentu saja tindakan-tindakan yang sangat-sangat tidak diinginkan. Maka dari itu tidak heran ketika Pak Presiden Prabowo Subianto pun memang menotis gerakan-gerakan semacam ini. Oknum-oknum yang berdemo ternyata bukan untuk mengutarakan pendapat, tapi untuk menciptakan situasi chaos dan kegaduhan. Tentu saja, jika ini terjadi sangat-sangat berbahaya. Maka dari itu, ayo deh kita analisa bersama. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh. Kesehatan jiwa mereka itu agak aneh. Yang terlebih dahulu, Presiden dengan pemerintahan, dengan para gubernur, para bupati, yang terdahulu, semuanya telah menyumbang, semuanya telah berkontribusi terhadap kehadiran kita hari ini. Ini saya tidak mengatakan ini sebagai suatu kata-kata indah, ini saya yakin. Karena itu saya selalu mengajak, apapun perbedaan kita, karena kita berbeda, pasti kita berbeda suku, kita berbeda ras, mungkin kita berbeda agama, kita berbeda aliran pemikiran politik, tapi kita adalah satu. Untuk itu hanya satu kata yang saya ucapkan, halal darah dan lehernya Jokowi. Ini buat yang selama ini yakin banget ya dengan agitasi propaganda yang tokoh-tokoh yang dia cintai gitu, yang dia puja. Refli Harun, Said Didu, Dr. Tifa, Roy Suryo, kemudian siapa lagi? Banyak lah, nggak usah disebutin satu-satu. Oh ya, Faisal Asgaf, yang sangat yakin sekali bahwa saat ini ya Prabowo sedang melakukan operasi menyingkirkan Pak Jokowi. Malu nih, kemarin ya kan kita sama-sama tahu lah, media juga menyorot ini pada Kongres Muslimat NU ya yang ke-18 di Jatim Expo. Pak Prabowo bilang ada yang mau coba-coba memisahkan dia dengan Pak Jokowi. Kata Pak Prabowo dianggap lucu-lucuan aja, kayak orang Belanda zaman dulu, dibilang politik adu domba terus dilakukan. Kita kasih yang lucu-lucu aja. Itu loh kata Pak Prabowo. Mau ngomong apa sekarang? Di hadapan Gibran lagi. Nah, sekarang mau apa? Masih mau berdebat sama saya? Saya sudah katakan di konten-konten saya sebelumnya ya, sulit rasanya memisahkan mereka. Nah, sekarang mau apa? Mau terus cari pembenaran? Ya silakan. Kalau menurut saya sih udahlah, jangan buat gaduh terus. Ya Cina bisa besar, bisa dalam waktu 40 tahun bisa menyamakan kedudukannya dengan Amerika. Karena apa? Karena rakyatnya tidak gaduh, politiknya stabil, itu kuncinya, dasarnya. Mendukung semua masyarakatnya dengan program-program yang dicanangkan pemerintah, nggak gaduh, nggak mencari ribut, ya kan, bikin yang enggak ribet, tau nggak hidup lu. Moralitas publik itu sudah sangat tercela, dan inilah yang selalu saya ingin peringatkan kepada siapapun. Anda kalau ingin melihat ini sebagai sebuah bagian dari pertempuran atau peperangan dalam menegaskan eksistensi siapapun sebagai partisipan dalam demokrasi, tetapi dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi keadaban, maka saya pastikan Anda tidak akan pernah menang dalam menjadi kontestan yang dapat mempengaruhi opini publik, dan karena itu opini publik kemudian dapat menyetujui pendapat Anda. Kata Wuri yang menurut saya kontroversial itu adalah ketika ia berteriak-teriak
Jokowi dan Gibran harus dienyahkan dari Republik Indonesia. Mungkin syahwat yang terlalu besar libidonya oleh Wuri Baret Hitam ini harus kita sebut sebagai salah satu virus penyakit yang mematikan dalam demokrasi kita. Anda boleh bebas, tetapi kalau kebebasan tanpa kontrol dan tanpa tanggung jawab, maka bukan Pak Jokowi dan Mas Gibran yang dienyahkan. Anda adalah penyakit demokrasi yang harus dienyahkan atau dilenyapkan. Teman-teman, ini adalah kontra narasi saya terhadap syahwat Wuri Baret Hitam yang kita akan jadikan titik tolak dalam diskusi kita kali ini. Teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, masih edisi jalan-jalan, saya ingin mengajak kita diskusi, dan titik tolak kita adalah sebuah video atau dua buah video yang saya ingin katakan ini adalah video-video yang sungguh nista kalau kita hendak melihat orang yang bernama Wuri Baret Hitam berikut ini. Kita simak teman-teman apa yang ia katakan tentang Pak Jokowi dan apa yang terjadi di kediaman Pak Jokowi, yang saya selalu katakan ini adalah contoh-contoh dari fenomena kultural yang tanpa settingan dan itu natural saja. Kita simak. Sana itu merasa dari sana di Masjid Al Zayed kayak semacam digiring, dikoordinasi, dibawa naik bis. Bisnya itu langsung menuju ke rumahnya Bapak Jokowi. Tembok Ratapan Solo menurut saya itu sebetulnya istilah kiasan yang dimana itu kan orang-orang yang saya lihat seminggu 3 kali, kan kadang saya jalan di daerah Sumber ya, di daerah Sumber dan melihat bahwasanya di sana itu memang ada sih. Menurut saya itu orang-orang dari masjid yang terkenal di Solo, yaitu Masjid Al Zayed itu. Di situ memang banyak yang berkunjung dari berbagai macam kota, baik dari luar Jawa maupun luar kota seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu banyak berkunjung akan melihat Masjid Al Zayed itu. Bahkan pernah saudara saya ke sana itu merasa dari sana di Masjid Al Zayed kayak semacam digiring, dikoordinasi, dibawa naik bisnya itu langsung menuju ke rumahnya Bapak Jokowi. Seperti itu yang selama ini saya lihat, sehingga kalau sudah sampai di sana ada yang bilang bahwasanya di sana mendapatkan kaos berikut amplopan. Saya nggak tahu amplopannya itu isinya berapa ribu, saya kurang tahu. Ada yang bilang itu. Oke teman-teman, kita sudahi nonton video pertama yang dikatakan oleh Wuri Baret Hitam ya. Nah, saya ingin sekali lagi mengajak kita untuk melihat satu postingan ya, yang juga disampaikan dalam akun TikTok Mulyadi, dan ini juga perkataan dari Wuri Baret Hitam. Tetapi sedikit mengulas apa yang dikatakan oleh Wuri tadi ya, Mbak Wuri Baret Hitam, yang ia katakan katanya ya, bahwa semua yang datang ke Masjid Al Zayed di Solo yang terkenal itu ya, Anda harus tahu ya, itu adalah jasa Pak Jokowi. Jadi Anda tidak jujur mengakuinya. Jadi masjid itu ya adalah kontribusi besar, sekalipun itu adalah pemberian hadiah dari pemerintah Uni Arab Emirat. Tetapi itu adalah bagian dari capaian-capaian sukses Pak Jokowi. Dan menurut saya Anda harus jujur dan sedikit apresiatif dan positif untuk mengakui bahwa ada yang dihasilkan dari 10 tahun Pak Jokowi memimpin. Nah, lalu yang menurut saya menarik dalam konteks kita membahas ya isu-isu yang sensitif tentang banyak orang yang ada di sekitar kediaman Pak Jokowi, itu bukan settingan. Jadi tidak ada penggiringan naik bis dari Masjid Al Zayed langsung ke kediaman Pak Jokowi lalu dapat hadiah kaos dan uang amplop 50 atau 100 ribu. Anda sangat nista menurut saya membayangkan sebegitu murahnya ya, dan sebegitu rendahnya Pak Jokowi dalam penilaian Anda. Menurut saya terlalu besar syahwat kebencian ya
yang Anda hendak pertontonkan, yang sama sekali itu tidak membuat relawan atau orang-orang yang simpati dan hormat ya kepada Pak Jokowi itu berubah. Ya, jadi tidak ada settingan, yang ada adalah natural, dan yang ada adalah betul-betul orang itu datang karena respect, merasa Pak Jokowi itu korban, dizolimi ya oleh Anda yang mengatasnamakan Anda pejuang kebenaran. Tetapi kalau Anda ya selalu konsisten, saya katakan di awal pengantar saya tadi katakan, kalau selalu Anda memframing dengan kata-kata yang penuh cacian makian, Anda selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu penjahat, dan macam-macam ya konstruksi narasi yang Anda bangun, Anda tidak akan pernah ya memenangkan kontestasi ini, mengalahkan Pak Jokowi ya. Jadi perjuangan Anda kalau motivasinya benar ya, Anda harus benar-benar menunjukkan diri dalam konteks menjaga ya keadaban, kesantunan, dan memastikan bahwa apa yang Anda perjuangkan itu benar-benar murni ya, bukan sebuah kepentingan yang lahir dari politik kebencian, politik dendam, dan apalagi itu adalah politik yang penuh dengan cacian makian. Itu adalah cara Anda mempertontonkan bahwa Anda sesungguhnya sudah kalah, karena Anda dikalahkan oleh dendam yang Anda pertontonkan secara vulgar. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan Pak Jokowi? Yang saya konsisten katakan, ada 3 kekuatan Pak Jokowi dalam etika politiknya. Pertama, politik kebaikan, kedua, kesabaran, dan ketiga adalah memaafkan. Jadi Anda mau memframing apapun Pak Jokowi tetap sama. Dia tidak akan membalas, dia tidak akan bereaksi berlebihan. Justru Anda yang harusnya berpikir ulang, mengapa orang yang ingin Anda lenyapkan, enyahkan, tetapi semakin Anda ingin lenyapkan dan enyahkan Pak Jokowi atau Mas Gibran, Anda justru menemukan bahwa Pak Jokowi semakin bersinar dan semakin sehat ya, dengan capaian-capaian yang sulit Anda sandingkan dengan diri Anda, apalagi dengan pemimpin-pemimpin yang Anda puja dan puji. Nah, ini video pertama teman-teman. Nah, video kedua yang saya ingin putarkan untuk kita juga tentang perkataan Wuri ya, Baret Hitam, yang menurut saya sangat nista mengatakan tentang Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kita simak teman-teman. Ayo, ibu-ibu mana suaranya? Nah, ini dari Solo, geng Solo, mana suaranya? Anda geng Solo. Segera dituntaskan isi Jokowi dan Gibran harus segera dinyatakan. Artinya harus bertanggung jawab. Kondisi seperti ini sudah mengacau balau NKRI. Jadi yang memberikan kacau ya Jokowi dan Gibran. Tuntas. Menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali. Ternyata ijazahnya palsu. Bukunya bola tua bawa ini. Bukunya bola tua. Yang lebih parah lagi, selain bapaknya ijazahnya palsu, anaknya tidak punya riwayat pendidikan yang jelas, tidak punya ijazah SMA, dan anaknya sekarang masih menjabat. Apa sosoknya kalau yang masih menjabat? Para wakil rakyat yang terhormat, kita sudah ada pintu depan. Ada Bambang Tri. Ya, kasihan capek dia. Tempat siap demo. Ijazahnya Jokowi palsu. Kita. Ayo. Oke teman-teman, kita sudahi nontonnya. Silakan temukan dalam banyak video yang muncul di media-media sosial yang Anda miliki, baik mainstream maupun yang milik YouTuber ya atau TikToker. Nah, saya temukan itu sekali lagi di TikTok akun bernama Mulyadi ya. Thanks Bang Mulyadi. Saya pakai video Anda untuk ya kita bincang tentang apa yang kita bisa respon terkait dengan framing-framing jahat yang berkembang dalam konteks upaya untuk selalu memosisikan bahwa Pak Jokowi adalah orang yang bermasalah atau yang menjadi ya musuh yang di framing oleh mereka-mereka yang menempatkan Pak Jokowi itu adalah orang yang berbahaya dan bermasalah. Saya ingin
menghadirkan sebuah kontra narasi yang sekali lagi ingin mematahkan ya pandangan-pandangan sebelah mata dan selalu ingin menggiring opini agar semua kita seolah-olah setuju dengan apa yang mereka bangun sebagai narasi yang penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Saya dalam konteks ini teman-teman ingin ya menolong kita melihat bahwa apakah memang ya orang lain itu sangat nista untuk kita nilai dengan cara-cara kita yang tidak bisa kita katakan itu adalah cara-cara yang penuh dengan kesantunan. Saya justru malah menemukan alasan untuk mengatakan bahwa ketika kita ya ingin melihat kasus Pak Jokowi itu dalam terang ya cara-cara yang santun dan beradab, maka saya pastikan teman-teman, ini bukan persoalannya ada pada Pak Jokowi, tetapi pada proses yang saya selalu suka dengan istilah yang Profesor Jimli Asidiki ya katakan dalam berbagai kesempatan ketika ia mencoba mencontohkan ya betapa ijazah-ijazah yang ia miliki itu juga problematik karena penulisan namanya itu berbeda-beda ketika ditulis Asidiki. Nah, ini yang sayangnya Pak Jimli itu tidak menjadi presiden. Tetapi kalau ia menjadi presiden, mungkin akan ada orang yang mempertanyakan atau mempersoalkannya. Dan karena itulah seorang Jimli Asidiki kemudian mencoba mengajak kita untuk berpikir secara lebih utuh bahwa masalah ini adalah masalah yang terkait dengan dendam-dendam politik yang diarahkan kepada Pak Jokowi. Sehingga mereka-mereka yang mendendam ini pada akhirnya dibutakan ya mata hati, mata batin mereka, bahkan mata fisik mereka, sehingga mereka selalu ya membangun narasi menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang telah melakukan pembohongan publik sejak ia maju dalam kontestasi pemilu sejak 2005 sampai 2019, dan semua kita ini adalah korban. Karena itu misalnya Wuri Baret Hitam yang konon katanya berasal dari Solo, ia ya secara vulgar mengatakan gerakan kita atau demonstrasi kita itu tujuannya adalah mengenyahkan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Teman-teman, saya ingatkan kepada kita semua, setiap kita yang ingin ya mengaktualisasikan apa yang menjadi visi misi dari gerakan politik kita atas nama apapun ya, kalau Anda tidak pernah menjaga keadaban. Memang sangat-sangat luar biasa bagaimana kebencian terus dihajarkan, terus dihantamkan kepada Pak Jokowi. Namun tentu saja itu tidak bisa dan tidak membuat Pak Jokowi tumbang sama sekali. Faktanya Pak Jokowi semakin ngetop. Kemudian rekan-rekan, kalau kita perhatikan ini kan semuanya sudah jelas bahwa tindakan-tindakan mereka memang sepertinya bermuara juga pada skandal tudingan ijazah palsu, yang dimana ini kan masih kekeh dengan ijazah dan dengan pendirian mereka. Tunjukkan itu saja argumennya, padahal sudah ditunjukkan dalam forum gelar perkara khusus, dan untuk membuktikan keaslian ijazah tidak cukup untuk ditunjukkan, tapi harus dikonfirmasi asli oleh pihak kampus yang bersangkutan. Di sini Pak Jokowi kan sudah dikonfirmasi asli oleh UGM. Lantas kenapa kok mungkin rekan-rekan sekarang melihat ada demo adili Jokowi dan lain semacamnya, padahal Pak Jokowi tidak melakukan pelanggaran apapun? Ini memang menjadi sebuah hal yang sangat-sangat ironi rekan-rekan. Kita tahu bahwa ini negara demokrasi, tapi apakah kita harus menerapkan demokrasi yang sangat-sangat kebablasan? Kenapa di sini tidak fokus kepada tupoksi saja? Ketika ada tudingan ijazah palsu dan kemudian tudingan tersebut terpatahkan oleh bukti-bukti, kemudian Pak Jokowi menuntut balik. Dan kenapa kita pembahasannya tidak fokus kepada apa konsekuensi yang diterima oleh para tersangka? Nah, kalau menurut rekan-rekan bagaimana nih?